Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ivana Sakti Dewi dengan NIM 215211214 akan memaparkan laporan mengenai bisnis Kedai Minyonya. Kedai Minyonya adalah sebuah usaha kuliner yang berlokasi di Gata, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Kedai Minyonya menawarkan olahan mie dengan mie berkualitas baik, berbagai level kepedasan, serta berbagai topping menarik dengan harga yang terjangkau, terutama bagi kalangan anak muda seperti anak kuliahan atau sekolahan. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari pengalaman kuliner yang unik dan memuaskan. Selanjutnya yaitu mengenai misi dari usaha ini, yaitu menyediakan mie dengan kualitas tinggi, berbagai varian topping dan level kepedasan yang inovatif untuk memenuhi keinginan konsumen. Selanjutnya yaitu mengenai visi dari bisnis ini, yaitu fokus pada kualitas produk, pengembangan varian rasa, meningkatkan branding, dan mengenalkan inovasi mie dengan varian level kepedasan. Selanjutnya mengenai profil usaha Our Business ya. Usaha ini yang didirikan pada tahun 2024 ini merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang kuliner dengan nama Kedai Minyonya. Bisnis ini melihat potensi pasar yang besar di sektor makan mie yang populer di Indonesia dikarenakan menurut survei Likores, 93,6% masyarakat Indonesia menyukai makanan pedas, sedangkan 6,4% sisanya yaitu tidak menyukai. Hal tersebut mendorong kami untuk mengembangkan inovasi dengan menyediakan sebuah menu yang cocok dengan selera konsumen. Produk mie pedas dikembangkan dengan brand berbeda, yaitu Kedai Minyonya. Dalam konteks bisnis, Kedai Minyonya atau mie pedas level ini mengacu pada variasi mie pedas yang ditawarkan dengan tingkat kepedasan yang berbeda. Misalnya, mie dengan awal kepedasan rendah, lalu dengan sedang atau tinggi. Bisa juga dengan menggunakan tingkat kepedasan seperti level 1, 2, atau 3. Dan seterusnya, sehingga konsumen dapat memilih tingkat kepedasan sesuai dengan preferensi mereka. Berbagai topping seperti ayam dan juga pangsit goreng. Lalu di kedai ini juga menyediakan beberapa pilihan menu seperti es teh, es Milo, dan juga es teh Kampul. Produk ini dijual di kedai atau gerai yang kami miliki dengan desain bertemakan pemandangan yang dapat menarik perhatian minat pembeli. Selanjutnya yaitu mengenai perjalanan bisnis Minyonya. Minyonya mulai dibangun pada tahun 2024 pada bulan Januari. Lalu pada bulan Januari, kedai Minyonya melakukan pembukaan kedai dengan acara grand opening, lalu meluncurkan kampanye promosi voucher gratis pada 10 pelanggan pertama. Lalu pada bulan Februari melakukan kerjasama dengan beberapa influencer dan melakukan target promosi di beberapa platform. Lalu pada bulan Maret, Kedai Minyonya melakukan pengembangan menu dan melakukan program loyalitas pelanggan dengan menawarkan poin untuk setiap pembelian. Lalu untuk bulan Mei, Kedai Minyonya melakukan atau menggunakan analisis data untuk memahami pola pembelian pelanggan dan mengoptimalkan stok bahan dan strategi pemasaran. Dan juga mulai berkolaborasi dengan platform delivery online. Selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi pada Kedai Minyonya yang dipimpin oleh Utari Imro'atun Soliha dan bidang administrasi keuangan yang dipegang oleh Wila Fitra Amalia, lalu divisi produksi yang dipegang oleh Feby Mega, divisi pemasaran yang dipegang oleh Rahman Miftahul Ma'wa, lalu untuk divisi operasionalnya dipegang oleh Ivana Sakti, dan juga terdapat 2 staf yaitu Nur Dinda dan Devi Sailawati. Bisnis ini memiliki kedai yang berlokasi di Karanganyar, tempatnya di Gatak, RT 1, RW 4, Gajahan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Lokasi ini merupakan lokasi yang sangat strategis karena termasuk di sekitar lingkungan kampus dan lingkungan sekolahan. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang pengembangan produk, adanya tren makanan, olahan instan di berbagai kalangan khususnya mahasiswa ataupun pelajar, membuat makanan ini memiliki ketertarikan tersendiri dalam dunia kuliner. Kedai Minyonya di mana menyajikan suatu olahan mie dengan berbagai tingkat kepedasan yang dapat dinikmati. Kedai Minyonya sendiri dapat dikonsumsi dari segala usia serta menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Bisnis ini memiliki kekuatan dari segi rasa khas,
tingkat kepedasan yang bervariasi, harga terjangkau, memiliki porsi yang besar, lokasi yang strategis, dan memiliki pelayanan yang ramah. Untuk peluang pada bisnis ini yaitu seperti meningkatkan permintaan, jangkauan pasar semakin luas, pengembangan menu baru, dan juga bekerja sama dengan influencer. Akan tetapi pada bisnis ini juga memiliki kekurangan dan juga ancaman. Adapun kekurangan tersebut yaitu tingkat persaingan yang ketat, alat produksi yang sederhana, tempat yang terbatas, dan juga ketergantungan pada karyawan. Lalu untuk ancamannya seperti kenaikan harga bahan baku, pesaing baru, dan juga perubahan tren kuliner. Dari 4 analisis tadi, terdapat juga strategi analisis yang yaitu strategi SO dengan cara memperkuat rasa yang khas dan menawarkan harga yang kompetitif serta mencari lokasi strategis. Lalu untuk strategi WO dengan meningkatkan kapasitas tempat duduk, menambahkan fasilitas, menyediakan pelatihan karyawan, dan mengembangkan sistem terkomputerisasi. Adapun strategi ST dan juga WT yaitu meningkatkan layanan delivery, inovasi produk, bekerja sama dengan platform sesuai pemantauan kerja, diverifikasi produk, dan bekerja sama dengan perusahaan lain. Selanjutnya yaitu mengenai analisis kompetitor. Untuk Minyonya sendiri merupakan produk mie rasa pedas dengan memiliki pilihan level dari 1 sampai 8 dengan harga per porsi yaitu 13.000. Minyonya sendiri belum memiliki cabang. Minyonya melakukan pemasaran melalui media sosial dan dari mulut ke mulut. Minyonya juga memiliki inovasi seperti menciptakan menu baru di setiap beberapa bulan. Lalu selanjutnya itu ada pun kompetitor dengan produk level kepedasan yang tinggi dan harga per porsi yaitu sebesar 15.000. Kebanyakan kompetitor sudah memiliki cabang dengan sistem pemasaran yaitu melalui media sosial dan juga influencer. Pada kompetitor belum ada inovasi produk, akan tetapi mereka memiliki inovasi nama. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu mengenai segmen pasar. Yang pertama yaitu mengenai segmentation. Terdapat segmentasi geografis, segmentasi demografis, dan segmentasi psikologi. Untuk segmentasi geografis sendiri mencakup semua masyarakat. Lalu untuk segmentasi demografis mencakup semua konsumen yang berada di dekat lokasi terutama anak muda, dan untuk segmentasi psikologi mencakup masyarakat yang menyukai tren yang sedang hangat di media sosial terutama anak muda. Lalu selanjutnya yaitu targeting masyarakat umum baik lelaki maupun perempuan dan semua umur yang menjadikan target konsumen bagi kedai Minyonya. Lalu untuk positioning sendiri yaitu yang pertama adalah olahan mie yang berinovasi dengan berbagai level kepedasan. Lalu yang kedua yaitu menu baru yang belum ada sebelumnya dengan rasa yang bervariasi. Lalu yang ketiga yaitu varian menu dengan nama yang unik, dan yang terakhir yaitu kualitas yang terjamin dan bermutu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis pelanggan produk Minyonya. Hal yang harus diperhatikan yaitu menyajikan level kepedasan sesuai lidah remaja. Level kepedasan yang dimaksud yaitu level kepedasan yang tidak menyiksa. Yang kedua yaitu fasilitas yang nyaman, dan yang ketiga yaitu pelayanan yang diberikan. Yang keempat suasana yang nyaman. Yang kelima yaitu kebersihan tempat, dan yang keenam yaitu area bermain jika membawa anak. Adapun jenis karakteristik kata dan juga kebutuhan pelanggan. Yang pertama yaitu mengenai jenis pelanggan seperti remaja, anak, sekolah, mahasiswa, orang dewasa, sudah bekerja dan juga berkeluarga. Lalu untuk karakteristik pelanggan yaitu pelanggan yang menyukai makanan cepat saji dan makanan media sosial dengan kualitas tempat yang nyaman. Adapun bisnis modal Canva dari kedai Minyonya sebagai berikut. Terdapat key partner, key activities, key research, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan revenue streams. Selanjutnya mengenai marketing mix. Adapun marketing mix yaitu berupa produk, price, place, dan promotion. Untuk produk sendiri yaitu mie dengan level kepedasan tersedia 2 varian yaitu mie julid dan disajikan dengan topping dan minuman manis. Lalu untuk price yaitu
Yang pertama, mie julid level 1-4 dengan harga per porsi yaitu 13.000. Untuk mie julid level 5 sampai dengan 8 dengan harga per porsinya yaitu 15.000. Lalu untuk mie tobat per porsinya dari harga 12.000. Untuk paket hemat dari harga 15.000, diskon 10% pembelian di atas rupiah 100%. Lalu untuk place, kedai ini berlokasi di Colomadu dengan lokasi yang strategis dengan desain klasik dan terdapat ruang indoor dan juga outdoor. Lalu untuk promosi yaitu melalui mulut ke mulut, media sosial dan juga diskon spesial. Selanjutnya yaitu mengenai RAB dan juga timeline. Yang pertama yaitu RAB, pengembangan bisnis kedai Minyonya untuk pembangunan kedai sebesar 20 juta, lalu perlengkapan produksi yaitu sebesar 5 juta, dan stok bahan baku yaitu sebesar 5 juta. Jadi untuk total RAB-nya yaitu 30 juta. Lalu untuk timeline bisnis kedai Minyonya, waktu validasi produk yaitu dilakukan pada Januari sampai dengan Juni, pembangunan yaitu dilakukan pada bulan Juli, lalu untuk peralatan dilakukan pada bulan Agustus. Lalu untuk produksinya sendiri dilakukan pada bulan Agustus, September, November, dan juga Desember. Berikut merupakan foto menu yang ada di kedai Minyonya. Lalu selanjutnya yaitu untuk desain kedai Minyonya dan juga tempat produksi Minyonya. Lalu untuk proyeksi laba bersih senilai rupiah 42.128.300 rupiah, di mana target penjualan yaitu 30 porsi mie julid dan 5 porsi mie tobat. Jika penjualan selama setahun sesuai dengan target, maka BEP per unit yaitu sebesar 3.407 porsi dalam setahun. Usaha ini dapat mengembalikan modal dalam jangka waktu 3 bulan. Selanjutnya yaitu mengenai analisis risiko. Adapun risiko dalam bisnis terdiri dari yang pertama yaitu risiko usaha. Risiko ini mengenai operasional sumber daya manusia dan juga kompetitor. Lalu yang kedua yaitu risiko investasi. Risiko ini seperti adanya sistem bagi hasil. Lalu yang ketiga yaitu risiko likuiditas. Contoh dari risiko ini yaitu seperti bagaimana jika tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu yang keempat yaitu risiko penjualan. Risiko penjualan yaitu seperti kerugian yang terdapat pada sebuah bisnis. Selanjutnya yaitu mengenai mitigasi. Ada yang pertama yaitu menjalin kerjasama, pelatihan terprogram, manajemen efisien dan juga menonjolkan keunikan produk. Yang kedua yaitu menyusun arus kas, cadangan dan juga mengelola utang. Lalu yang ketiga yaitu menyusun anggaran, modal bagi hasil dan pembagian sumber pendapatan. Lalu yang terakhir yaitu peningkatan pemasaran, analisis penjualan, harga yang pas dan ulasan pelanggan. Demikian sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai hasil laporan bisnis kedai Minyonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.